Materi hukum agraria kali ini mengenai hukum adat dalam hukum tanah nasional. Tentu kita bertanya hukum adat yang mana yang dimaksud dalam Undang-Undang Pokok Agraria. Undang-Undang Pokok Agraria nomor 5 tahun 60 di dalam ayat 5 itu disebutkan bahwa hukum agraria yang berlaku atas bumi, air, dan ruang angkasa ialah hukum adat. Sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara yang berdasarkan atas persatuan bangsa dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam undang-undang dengan peraturan perundangan-perundangan lainnya, segala sesuatu yang mengindahkan unsur-unsur yang berdasarkan hukum agama. Nah, hukum adat yang dikatakan oleh Budi Harsono yaitu hukum adat yang disanir. Makna disanir di sini adalah disaring atau diritul. Artinya, hukum-hukum adat yang digunakan dalam hukum tanah nasional adalah yang dapat berlaku untuk masyarakat adat dari mulai Sabang sampai ke Merauke. Karena kita ketahui dari mulai ujung Aceh Sabang ada kaum adat yang berbeda dengan Aceh lainnya. Ada Aceh Tengah, ada Aceh Selatan, ada Aceh Utara yang memiliki hukum-hukum adat tersendiri. Lalu kita turun lagi ke bawah ada Sumatera Utara yang ternyata ada Tapanuli Selatan, ada Batak, juga memiliki adat yang beraneka ragam. Turun ke bawah ada Minang, turun ke bawah ada Jambi, ada Lampung, lalu Betawi, lalu Sunda, Jawa, Kalimantan, belum Bali. Itu merupakan kaum-kaum adat, ada yang bersifat patrilinear, ada yang bersifat matrilinear. Maknanya ada yang mengikuti garis keturunan dari ibu hingga ibu memiliki unsur dominan dalam hukum, ada yang mengikuti unsur patrilinear atau ke ayah, garis darah ayah yang menentukan hukum kelanjutan dari masyarakat tersebut. Nah, beraneka ragam hukum adat ini digunakan dalam hukum tanah nasional, tapi tidak serta-merta 100% langsung diberlakukan, tidak. Yang diberlakukan adalah hukum adat yang disanir atau bahasa lainnya diritul. Artinya yang dapat diberlakukan dari mulai hukum adat yang ada di Sabang sampai dengan di Merauke. Nah, pengertian hukum adat yang berlaku sekarang ini tidak sama dengan hukum adat yang berlaku yang dicanangkan oleh Van Vollenhoven ketika zaman dahulu. Nah, dalam hukum tanah nasional, hukum adat ini memiliki peranan sangat penting. Kenapa? Karena peraturan perundang-undangan mengenai agraria dibukukan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 60 yang bernama Undang-Undang Undang-Undang Pokok Dasar-Dasar Agraria itu, hukum adat merupakan sumber utama ketika pembentukan peraturan hukum tanah nasional itu. Maka dicari dulu hukum adat yang pertama kali untuk menjadi landasan-landasan hukum, perangkat-perangkat kewenangan-kewenangan yang akan diatur dalam keagrariaan. Diambil hukum adat yang disanir tadi, lalu setelah dijadikan suatu perangkat hukum, untuk melengkapinya diambil lagi hukum adat. Jadi hukum adat itu memiliki dua fungsi. Fungsi utama sebagai dasarnya, sebagai sumber utama, pertama kali sebagai sumber pertama, dan kedua adalah sumber pelengkap. Apabila tidak ditemukan lagi aturan untuk melengkapinya daripada ada kekosongan hukum, maka diambil lagi hukum adat yang berlaku tadi. Nah, selebihnya sebenarnya kita masih ada mengenai hukum-hukum agraria zaman peninggalan Hindia Belanda. Namun sedikit demi sedikit kita terapkan hukum adat hingga dapat diberlakukan di dalam masyarakat kita, hingga dapat berlaku dan tidak merasa diasingkan di negara kita sendiri. Jadi konsep tanah dalam hukum adat dianggap merupakan benda berjiwa. Dalam pertemuan sebelumnya saya sudah jelaskan bahwa tanah dan manusia itu tidak dapat dipisahkan. Tanah ini merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa untuk bekal di kehidupan manusia tersebut. Hingga dalam hukum adat juga sama. Hukum adat ini memiliki macam-macam cara perolehan, misalnya tanah pakulen, tanah pusaka, kita kenal juga tanah hiasan. Lalu kalau dilihat dari dasar tujuan penggunaannya juga kita bisa mendengar ada tanah bengkok, ada tanah suksara,
yaitu adalah tanah bengkok dan tanah susara, tanah milik adat, milik desa yang digarap diusahakan untuk perangkat-perangkat desa yang mengabdikan dirinya kepada masyarakat hingga diberikanlah wilayah untuk kehidupan mereka. Lalu ada lagi hukum adat juga, kita mengenal hak ulayat. Nah, hukum adat kita ini kan sebenarnya beraneka ragam. Lalu kita terpisah antara hak ulayat yang berlaku ini adalah terhadap masyarakat kaum adat yang bersifat komunal, yang berkelompok, yang masih ada, yang dituakan, yang dikepalai oleh kepala adat, suku adat, itu masih ada. Ketika mereka dianggap tidak ada, maka hak ulayat itu akan jatuh menjadi tanah negara. Namun masyarakat adat bila dianggap masih ada, maka hak ulayatnya negara ini akan menghormati, dan kita pun seyoganya mengikuti apa yang disebutkan oleh negara. Kita menghormati keberadaan, contoh adalah kaum adat Baduy. Nah, ketika kaum adat Baduy sudah terpecah saat ini menjadi Baduy dalam, Baduy luar, tapi keberadaannya masih ada. Nah, Baduy dalam ini memiliki hak pengakuan ulayat. Maka kita harus menghormati karena negara mengakui keberadaannya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan dan kebangsaan. Awalnya zaman Hindia Belanda, kita itu ingin merubah segala aspek peraturan dengan program land reformnya hingga tidak memegang aturan Belanda yang sangat feodal. Maka kita mengangkat hukum adat menjadi sumber utama dan sumber pelengkap dalam hasanah hukum tanah nasional. Demikian Ibu sampaikan. Lain kesempatan kita akan ketemu lagi. Pertemuan kali ini saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.